Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-109. Soal pertama. Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa A. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan, B. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten, C. Kepribadian yang membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional, D. Mutu, sifat, dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang memancarkan kewibawaan, E. Berkepribadian utuh yang merujuk pada nilai moral dan etika. Yang ditanyakan adalah pengertian integritas berdasarkan kompetensi KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan pengertian dari integritas menurut KPK adalah pilihan B, yaitu bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Soal nomor 2. Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu telah menganalisis dan mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran tindak pidana pada seluruh tahapan kampanye pemilu 2024. Langkah ini termasuk dalam nilai dasar bela negara yaitu A. Kesadaran berbangsa dan bernegara, B. Cinta tanah air, C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, D. Mempunyai kemampuan awal bela negara, E. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Adanya upaya pencegahan Bawaslu untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi kerawanan pelanggaran tindak pidana pada seluruh tahapan kampanye. Langkah ini termasuk dalam nilai dasar bela negara yaitu jawabannya adalah pilihan E, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Soal nomor 3. Secara resmi, sistem tanam paksa dihapus pada tahun A. 1870, B. 1871, C. 1869, D. 1868, E. 1888. Kapan dihapuskannya tanam paksa? Di antara kelima pilihan, yang betul adalah tahun 1870. Jadi tanam paksa dihapuskan tahun 1870. Soal nomor 4. Persamaan bunyi pada akhir dalam pantun disebut A. Rima, B. Sajak, C. Bait, D. Sampiran, E. Baris. Persamaan bunyi pada akhir dalam pantun, yaitu disebut dengan rima. Soal nomor 5. Pemberian poin dan sanksi terhadap setiap siswa yang melanggar aturan di sekolah bertujuan untuk A. Membentuk sikap disiplin, aktivitas, waktu, dan pengaturan kegiatan lain, B. Membentuk sikap dan mental yang tangguh, C. Membentuk perilaku tegas, adil, dan peduli terhadap sesama, D. Bakti kepada warga negara, E. Melatih ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Apa tujuan dari pemberian poin dan sanksi terhadap setiap siswa yang melanggar aturan di sekolah? Jawaban soal nomor 5 adalah pilihan A, yaitu untuk membentuk sikap disiplin, aktivitas, waktu, dan pengaturan kegiatan lain. Yaitu jawaban A. Soal nomor 6. Karena situasi di Jakarta sebagai ibu kota negara tidak aman, maka pada tanggal 4 Januari 1946, pusat pemerintahan dipindahkan ke kota A. Yogyakarta, B. Surakarta, C. Surabaya, D. Semarang, E. Bukit Tinggi. Pada tanggal 1946, pusat pemerintahan dipindahkan ke kota, jawabannya adalah ke kota Yogyakarta, yaitu pilihan A. Soal nomor 7. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang A. Budaya, B. Ekonomi, C. Politik, D. HAM, E. Sosial. Pasal 32 Undang-Undang Dasar. Berikut bunyi Pasal 32. Pasal 32 ayat 1 bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi, Pasal 32 Undang-Undang Dasar mengandung semangat nasionalisme di bidang budaya. Jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 8. Keanekaragaman yang ada di Indonesia salah satunya adalah bahasa daerah. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai
A. Ciri khas negara, B. Warisan nenek moyang, C. Kekayaan budaya nasional, D. Keragaman negara, E. Bahasa ibu. Soal nomor 8, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai titik-titik. Jawabannya adalah sebagai kekayaan budaya nasional, yaitu pilihan C. Soal nomor 9, nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan cerminan dari Pancasila sila ke A2, B1, C3, D5, E4. Nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan cerminan dari Pancasila sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Soal nomor 10. Setiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang mendapatkan kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan dapat ditentukan dari berbagai hal. Penentuan kewarganegaraan dengan ius soli yaitu berdasarkan A. Hubungan perkawinan, B. Keturunan, C. Pengabdian, D. Status hukum, E. Tempat kelahiran. Jadi kalau penentuan kewarganegaraan berdasarkan ius soli dengan azas ius soli artinya adalah berdasarkan tempat kelahiran. Jadi ius soli maksudnya adalah penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Jawabannya adalah pilihan E. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.